Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat datang di Jasa Utama Kapital Sekuritas Cabang dan Mogot Zoom webinar edisi tanggal 28 Mei 2022. Hari ini temanya kita bareng-bareng mau gimana sih caranya bikin screener atau explorer saham di AmiBroker dan TradingView. Masing-masing ini ada kelebihan dan kekurangannya ya. Jadi eh, tetap bisa digunakan sendiri-sendiri, tetap bisa digunakan berdampingan, dan nanti kita akan bikin screenernya bareng-bareng. Mulai dari bikin screener, terus pilih sahamnya, dan kita masukin money manajemennya sampai input ke ordernya ya. Oke, alhamdulillah nambah peserta lagi jadi 9 juta. Langsung aja ya. Hmm, Oke, screen saya udah berubah kan? Ganti ya. Oke, kita bahas dari yang pertama, karena kita ini di pasar modal Indonesia, di saham Indonesia yang hanya bisa dapat untung ketika jualan di harga yang lebih tinggi daripada harga pembelian. Jadi kita idealnya mudah untuk cari untung di tren yang lagi bullish atau di saham-saham yang trennya lagi bullish. Jadi kan eh, seperti yang kita ketahui dan sudah dijelaskan di Zoom-Zoom yang sesi sebelum-sebelumnya, tren itu kan ada 3 ya. Ada bullish, ada bearish, dan ada sideways. Nah, karena di kita hanya bisa dapat untung di saham yang bullish, jadi kita hanya fokus di yang bullish aja. Oke, bullish ini kan ketika ada swing harga yang bikin puncak dan lembah yang berturut-turut lebih tinggi dari sebelumnya. Kan gini nih. Nah, kan gini nih. Puncak dan lembahnya lebih tinggi dari sebelumnya berturut-turut kan gini. Oke. Untuk cari saham-saham yang seperti ini, saya lebih suka pakai bantuan indikator ya. Kalau mendefinisikan si puncak dan lembah harganya itu kan agak susah tuh. Nah, untuk mempermudahnya, saya pakai bantuan 3 garis EMA, yaitu yang pertama EMA 10, kemudian EMA 20, dan yang terakhir EMA 60. Oke, posisi bullish yang ideal itu ketika EMA 10 di atas EMA 20, kemudian EMA 20-nya itu di atas EMA 60, dan saya lebih suka kalau harga penutupannya itu di atas EMA 60 ya. Jadi ini dihapus. Jadi close itu di atas EMA 60. Nah, variabelnya 3 ini plus tambah 1 lagi, yaitu volume. Karena di analisa teknikal, karena kita seringnya mostly pakai teknikal ya, fokusnya apa namanya, explorernya pakai teknikal. Nah, karena di teknikal itu kita lihat trend, price action, dan volume.
trennya kita pakai bantuan ini, poin-poinnya ada 3 ini, dan price action kita pakai, saya biasanya pakai 4 pola candle pattern andalan yang HHHL, terus lower high, lower low, inside bar, outside bar. Nah, ini di 2 minggu sebelumnya, 2 minggu kemarin ya, sesi Zoom yang 2 minggu kemarin tuh sudah dijelasin sama Mas Bert. Nah, terus poin yang berikutnya, yang price action-nya ini nggak dimasukin ke dalam scanner, nanti dilihat satu-satu. Nah, poin yang berikutnya saya pakai bantuan, saya pengen lihat volume, tapi saya pengen lihat yang value-nya, value transaksinya selama 20 hari rata-ratanya itu, ini average value ya. Average value transaksi selama 20 hari itu lebih besar dari 3 miliar rupiah. Misal dari 3 bio. Jadi ada 4 variabel. 1, 2, 3, 4. Oke, sekarang kita langsung bikin. Sekarang kita akan bikin Explorer-nya dulu di AMI Broker. Nah, nanti tampilan chartnya kurang lebih kayak gini ya. Maksudnya yang biasa saya pakai sih, karena saya pakai bantuan 3 garis EMA ya, ada EMA 10, 20, 60. EMA 10 yang merah, 20 yang hijau, 60 yang biru. Oke, kita bikin screener-nya dulu. Mana ya? Ini formula. Gedein. Nah, oke, variabel pertama EMA 10. Nah, EMA 10 kita bikin dulu loh. Kemudian EMA 20. Kemudian EMA 60. Dan value. Value ini pakai, sorry. Volume dikali OHLC dibagi 4. Oke, ini 4 variabel yang tadi kita buat di awal. Nah, sekarang filternya atau screenernya itu saya pengen EMA 10 di atas EMA 20. Dan EMA 20 di atas EMA 60. Dan close di atas EMA 10 ya. Kemudian rata-rata value selama 20 hari, sorry. Value selama 20 hari saya pengen lebih dari 3 miliar rupiah. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, oke. Nah, screenernya sudah selesai. Sekarang kita masukin mana tadi. Nah, kita masukin terus kita explore. Oke, sudah muncul hasilnya sebanyak ini. Ya nggak banyak sih. Kita akan jauh lebih dipermudah lihat satu-satu segini saham yang ada di sini ini daripada kita liatin satu-satu saham sebanyak 700
700 lebih ya. Oke, tinggal kita sudah dilihatin satu-satu. Nah, tinggal dilihatin satu-satu. Cara pilih sahamnya adalah urutan lihatnya. Yang pertama tren. Mana tadi coretannya? Yang pertama tren. Pertama yang dilihat harus tren. Terus yang kedua price action. Kemudian yang ketiga adalah momentumnya. Nah, trend, price action, volume, momentum. Volume udah terwakilkan dari apa tadi? Value tadi ya. Yang pertama kita lihat tren. Kita lihat tren, namanya tren bullish. Selain dilihat dari swing harganya yang higher peak dan higher trough, kita juga bisa dengan mudah lihat posisi EMA-nya yang berurutan dari atas ke bawah, dari yang paling kecil ke yang paling gede, 10, 20, 60. Nah, kalau kita lihat trennya, saham APMM, ini trennya bullish. Tapi coba lihat price action-nya, kita coba lihat candle-nya. Candle yang terbentuk, candle terakhir yang terbentuk, itu outside bar ya. Outside bar. Nah, kok muncul angkanya. Outside bar dan arahnya masih ke bawah. Kemudian waktu dia terkoreksi dari puncak yang dibentuk beberapa hari sebelumnya, setelah tes 3360 kemudian terkoreksi, sampai bikin RSI-nya turun ke bawah 70, kemudian RSI-nya turun ke bawah 60 juga. Nah, kalau RSI-nya turun ke bawah 60, saya akan lebih suka dia tunggu tes area EMA 20 dulu aja. Oke, kayak gitu. Berarti ini skip dulu aja, karena lagi jalan turun. Bentar. Adaro. Kok nggak berubah? Loh, kok nggak berubah ya? Hmm, oke lah. Oke, karena nggak berubah ya udah ketik aja. Adaro. Hmm, kenapa nggak mau berubah? Ketik juga nggak mau. Sepertinya error Ami broker saya. Nah, cara eksplornya kayak gitu. Sekarang kita geser ke trading view dulu aja. Karena Ami brokernya lagi ngambek bentar. Nah, ini dia muncul. Nah, ini dia bisa muncul. Oke, semoga bisa. Oh, hari ini ada mock ya. Lupa saya.
Iya, kayaknya hari ini ada mock deh. Nah, alhamdulillah. Oke, yang kedua ada Ru, balik ke Ami Broker lagi. Ada Ru, masih sideways, biarin dulu aja. Tapi kalau kalau ada yang punya barang, ya udah pasang aja cut loss-nya di bawah 2980 ya. Terus AGII, AGII ini ada area gap, bekas gap ya. Oh, screen-nya belum ganti. Sorry, sorry, sorry. Iya tadi dia brokernya mati sih. Nah, lah, udah ya. Udah gambar Ami broker kan? Oke. Oke, sekarang nyampe mana nih? AGII. AGII lagi tes area resisten bekas gap. Jadi saya akan pilih wait and see dulu aja. Akra, oke. Sempat terkoreksi sampai bikin RSI-nya turun ke bawah 70 dari yang sebelumnya ketika tes puncak 1120 RSI-nya di atas 70 ya. Koreksi trennya masih bullish. Kemudian sempat ada candle higher high dan higher low. Ada upaya rebound dari area EMA 20. Nah, kalau kayak gini strateginya bisa buy if break 1035, cut loss-nya di bawah 975. Jadi boleh ditulis Akra kurang gede ya. Akra buy if break 1035 terus cut loss di bawah cut loss di bawah 975. Ya benar. Oke, kayak gini. Nah, sekarang coba kita cek yang trading view. Caranya gampang sih ya. Ini saya tutup dulu. Apa namanya? Caranya adalah buka browser, browsernya bebas, bisa apa aja. Screen-nya udah ganti kan? Udah ganti Chrome ya. Bisa pakai Chrome, bisa pakai Microsoft Edge, bisa pakai Safari, Firefox, bebas. Nah, setelah buka browser, buka tradingview.com. Kemudian buka chart langsung aja. Produk terus chart. Nah, setelah muncul chart, di sebelah pojok kiri bawah itu ada stock screener. Nah, ini diklik nanti akan muncul seperti ini ya. Nah, saya maximize saja. Seperti ini apa ini ya namanya ya. Nah, ini adalah screenernya. Kemudian pastikan marketnya atau di sini bulat-bulat ada bulat-bulat terus gambar bendera itu pastikan Indonesia. Kalau selain Indonesia diganti ke Indonesia dulu. Jangan kebalik Polandia. Indonesia apply. Nah, kalau sudah perhatikan di sini tikernya ada ketemu 714 match ya, ada 714 saham yang terbaca di sini. Nah, untuk munculkan variabel-variabel yang tadi ada EMA 10, EMA 20, EMA 60, dan volume, itu caranya di sebelah kanan ada titik 3, kolom setup, itu diklik. Kemudian di sini adalah semua variabel yang bisa digunakan untuk screening saham. Tinggal dicari aja, karena saya pakainya EMA ya, eksponensial moving average, langsung diketik eksponensial dia muncul semua. Nah, bedanya dengan AMI Broker,
periodenya kita nggak bisa seenaknya merubah ya. Jadi sudah disediakan oleh si TradingView. Jadi kalau tadi kita pakai 10, 20, 60, di sini 10, 20-nya ada, 60-nya yang nggak ada. Tapi karena 60, alasan saya pakai 60 itu kan karena mewakili tren jangka menengah ya. Dan di sini ada exponential moving average 50 yang juga sudah memenuhi syarat untuk tren jangka menengah. Jadi bisa dipakai sebagai ganti dari EMA 60. Jadi yang dipakai adalah exponential moving average 10 ini dicek, dicentang. Terus EMA 20 dicentang juga, kemudian EMA 50. Nah, variabel yang keempat kan volume ya. Di sini juga kita nggak bisa, di TradingView itu kita juga nggak bisa seenaknya ngeganti ngeganti apa namanya sih, kayak tadi kan di AMI Broker kita langsung average value selama 20 hari gitu ya. Nah, kalau di TradingView itu kalau kita search value, variabelnya nggak muncul value-value yang kayak kita inginkan kayak gitu. Kita ketik kata kuncinya volume, di sini ada average volume, terus post market volume, pre-market volume, relative volume, ada volume kali price. Nah, mungkin ini yang dimaksud oleh si TradingView untuk merepresentasikan value ya, tapi nggak ada nggak ada apa namanya, nggak ada berapa lamanya gitu loh. Maksudnya nggak dimasukkan ke rata-rata selama berapa hari gitu, langsung satu hari itu tok. Kemudian ini ada volume weighted average price. Nah, yang di bawah volume weighted moving average 20. Untuk yang rata-rata value mungkin ini yang dimaksud oleh TradingView untuk merepresentasikan rata-rata value selama 20 hari. Tapi biasanya kalau di TradingView saya pakai volume aja. Nah, ini kalau mau ditampilkan dua-duanya sih bisa ya. Jadi lah gini lah. Oke, sudah ada totalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 kolom dari kiri ke kanan. Paling kiri ada kolom ticker atau nama saham. Kolom kedua kolom EMA 10, ketiga EMA 20, keempat EMA 50, kelima volume, dan keenam VWMA. Oke, caranya yang pertama adalah kalau cuma munculin kolom ini aja, si TradingView-nya belum men-screening atau belum milih saham sesuai kriteria yang kita mau. Nah, yang saya mau sih tadi ya. Yang dimau tadi kan EMA 10-nya itu berada di atas EMA 20. Jadi kursornya diarahkan ke EMA 10, kemudian ada logo setting ya ini ya. Logo settingnya diklik. Ini ada tulisan exponential moving average, bawahnya tulisan below, sebelahnya ada value, sebelahnya lagi kotak kosong. Nah, karena yang dimau tadi itu average exponential moving average 10 di atas EMA 20, jadi yang below ini saya ganti above, value-nya saya ganti EMA 20, exponential moving average 20. Jadi exponential moving average 10 di atas atau above exponential moving average 20. Nah, setelah diganti satu variabel ini tok, dari yang tadinya ticker match-nya ini ada 700 sekian saham, sekarang tinggal 246. Jadi sudah tersaring dari satu variabel ini. Kemudian kita geser ke kolom berikutnya, caranya sama, di setting. Kemudian ini exponential moving average 20 karena yang dimau tadi EMA 20-nya di atas EMA 60, jadi below-nya diganti above, value-nya diganti EMA karena 60 nggak ada ya, jadi pakai yang 50, EMA 50. Oke, sekarang semakin berkurang ticker match-nya, semakin dipersempit jadi 184 saham. Kemudian kolom keempat ada EMA 50. Tadi kan yang poin yang ketiga tadi screenernya close-nya di atas EMA 60 ya. Jadi EMA 60-nya nggak ada, kita ganti EMA 50 nggak ada. Jadi
karena close-nya di yang dimau tadi close-nya di atas EMA 60 atau 50. Nah, di sini exponential moving average 50 ini tetap below. Kemudian value ini diganti last. Jadi EMA 50-nya berada di bawah harga penutupan terakhir. Gitu. Sekarang volume. Karena ya apa namanya? Rata-rata value-nya kita nggak bisa bikin ya, nggak bisa bikin sendiri di sini. Sorry, langsung ke kolom VWMA dulu aja. VWMA saya mau coba ini above, ini kasih nominal berapa tadi? 3 bio ya. Kiro, lu, papat, limo, 6, pitu, lu, songo. No match, oke. Pakai volume aja yang lebih gampang. Nah, oh, ntar VWMA-nya dihapus. Volumenya, sorry ya, saya salah pilih tadi. Volumenya itu pakai yang average volume 30 hari. Ini lebih mendekati lah. Karena yang 20 hari kan nggak ada, 30 hari nggak apa-apa. Nah, kayak gini. Yang volume yang ini dihapus nggak apa-apa. Oke. Jadi kolomnya ada kolom ticker, EMA 10, EMA 20, EMA 50, dan average volume selama 30 hari. Nah, yang ini juga di setting ya. Kalau diklik logo settingnya ada tulisan kurang dari 50.000 sampai lebih dari 50 juta lembar ya. Rata-rata volume selama 30 hari ini lembar. Jadi saya pengen minimal itu 1 juta lembar. Ini tinggal digeser ke 1M. Nah, udah gini tok dia udah langsung mempersempit hasil saham yang ketemu yang match jadi 103. Kalau misalnya satu satu juta terlalu sedikit itu ya, 1 juta lembar. Ini bisa digeser lagi nih 2 juta lembar. Nah, kalau bisa sih jangan ini ya, jangan terlalu banyak lah karena khawatirnya saham-saham yang harganya di atas 10.000 nanti nggak masuk kayak misalnya eh, PTBA kayak gitu nanti kok PTBA sorry ITMG itu khawatir dia nggak masuk ke screening kalau rata-rata volumenya terlalu besar. Tapi juga jangan terlalu sedikit karena nanti bisa nyampah banyak saham-saham yang nggak liquid yang masuk gitu. Ini 1 atau 2 juta nggak apa-apa lah. Rata-rata transaksi atau rata-rata volume selama 30 hari. Sudah ada 103 saham yang match. Nah, giniin dulu. Sekarang tinggal diliatin satu-satu. Diliatin satu-satunya caranya gampang ya. Ntar saya munculin indikatornya dulu aja. Hmm, eksponensial 3. Ada yang 4. Ini ada 3, 3 aja lah. 3 EMA. Kok tak tutup? RSI. Ya, ini. Oke. Sekarang RSI-nya EMA-nya dihapus. Kemudian ininya diganti 10. 20. 60. Nah, oke. Oh iya, Bapak Ibu kalau ada pertanyaan silakan diketik di kolom chat ya. Karena selama present mikrofon dan kameranya saya matikan. Kameranya dimatikan biar apa namanya? Biar enak aja sih direkamnya nanti nggak muncul kotak-kotak kamera video gitu. Dan oke, sekarang sudah selesai kayak gini tampilannya kurang lebih. Cara nampilin satu-satu gampang, tinggal diklik aja ya. Oh ya, ini di kolom-kolomnya juga bisa diurutkan. Kalau misalnya, saya mau ngurutkan sesuai abjad gitu ya. Ya tinggal diklik aja nih abjadnya. Dia akan urut dari huruf Z ke huruf A atau dari huruf A ke huruf Z ya. Atau saya mau ngurutin dari yang paling banyak volumenya ke paling sedikit. Ya di kolom volumenya diklik ya.
Nah, ini saya sih suka ngurutinnya dari yang volumenya paling banyak, paling sedikit aja biar ketahuan kita jadi liatinnya saham-saham yang liquid-liquid dulu aja. Oke, sekarang yang pertama ada GZCO. Nampilinnya tinggal diklik aja sahamnya. Diklik, nama sahamnya diklik, dia akan langsung ganti sendiri chartnya ya. Nah, kayak gini ini masih apa namanya? Belum enak, tes resisten segala macam. Trennya sih masih bullish tapi belum ada sinyal beli ya, candlenya price actionnya masih lower high lower low candlenya, jadi skip. Lanjut saham berikutnya LAND masih bullish. Oh, recordingnya ya, recordingnya nanti ini sih saya rekam, tapi diupload atau enggak di YouTube seperti biasa tergantung peserta yang datang. Oke, sekarang mana tadi ya? Oh ya, LAND terbang ya, kemarin tutup di 224. Terus ya masih bullish, belum ada sinyal beli lagi. Coba cari yang lain. Candlenya masih lower high lower low. Cari yang lain. Bell higher high higher low. Masih bullish, belum koreksi atau belum ada insider. Tinggal cek satu-satu gini aja. Nah, ini energi. Oke, kita coba lihat energi. Energi trennya bullish. Kemudian price action-nya tanggal 24 Mei kemarin ada candle higher higher low. HL atau insider ya? Oh, HL. Higher low, kemudian tanggal 25-nya sempat ditembus, sempat ada konfirmasi sinyal beli, tapi apa namanya? Sayangnya tutup tanggal 25-nya tuh di bawah 228 ya, di bawah high yang ditembus. Jadi apa namanya? Kemudian tanggal 27-nya kemarin hari Jumat berhasil nembus lagi ke atas 228 dan tutup di atas 228. Ini sinyal rebound yang oke. Dia setelah koreksi bikin RSI-nya turun ke bawah 70, kemudian RSI masih di atas 50 lah. Rebound dari MA20 dan kemarin Jumat berhasil tutup di atas 228, ini bagus. Bisa dibikin strategi trading, strateginya buy if break 228, cut loss di bawah 212, resistennya di area 258. Coba ya, diketik. Apa tadi ini? Energi. Buy if break 228, cut loss di bawah 212. Nah, resistennya di sekitar 258. Oke, kayak gini. Nah, saya tadi di awal bilang masing-masing dari TradingView dan Ami Broker ada kelebihan dan kelemahannya, ada kelebihan dan kekurangannya. Ada sisi yang menarik, ada sisi yang ya mungkin bisa jadi pertimbangan mau pakai yang mana. Aktual buy berapa tik di atas 228? Oke. Kalau naik satu tik aja ke atas 228 udah bisa dibeli. Jadi belinya bisa di 230 kayak gitu. Nah, hari Jumat kemarin kan tutup di 232 tuh. Sudah bisa langsung beli atau mau antri di 230, mau antri di 228 boleh. Kalau yang kayak Akra gitu ya, di Akra. Oke, Akra kan tadi strateginya buy if break 1035 ya, 1035. Karena ya kemarin Jumat nggak berhasil ditutup di atas 1035, ya udah besok Senin kalau mau beli Akra tunggu nembus ke atas 1035. Belinya berarti di 1040, cut loss-nya di 975 gitu. Terus gimana? Udah jelas ya? Nah, saya tadi di awal juga cerita ada kelebihan dan ada kekurangannya masing-masing. Atau ada sisi menarik, ada sisi yang bisa dijadikan pertimbangan mau pakai yang mana atau pakai semuanya. Sisi menariknya adalah kalau Ami Broker itu kita bisa customize lah ya, bisa apa namanya? Ya bisa atur sendiri ininya, screenernya.
Belinya harus habis tutup candle atau waktu masih berjalan. Kalau saya, karena belinya lebih sering pakai auto order LIT, jadi begitu, nembus langsung kebeli, nggak nunggu tutup candle. Kalau lebih bagus yang mana, tunggu tutup atau langsung nabrak, itu tergantung jalan ninja masing-masing ya. Tergantung preferensi masing-masing Bapak Ibu, karena jelas masing-masing eee, ada kelebihan dan ada kekurangannya. Kalau langsung tabrak, misal contohnya kayak Akra ini ya, misalnya Akra, kalau mau langsung tabrak ya kemarin otomatis udah kebeli nih kalau misalnya buy break 10.35 strateginya di-apply dari hari Jumat kemarin ya. Kemarin otomatis sudah terbeli dan, sekarang lagi floating minus karena setelah buka di atas 10.35 langsung turun. Nah, sisi enaknya adalah kalau ada yang naiknya kencang-kencang, contohnya kayak gimana ya, di sini ada nggak sih? Mana? Nah, misalnya inilah. Nah, oke, misalnya ini ada inside bar gini ya, terus mau dipakai strategi trading. Kalau tunggu, kan kayak kalau kayak gini bisa pakai buy break 834, cut loss di bawah 796 ya. Kalau mau tunggu tutup, ya kebelinya di 872, tapi kalau tabrak kan bisa kebeli di 836. Nah, itu ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Tergantung jalan ninja masing-masing. Terus kayak yang ini juga misalnya, kayak yang ini, nah ini ada outside bar, bagus sekali di sini setelah koreksi. Kalau tunggu tutup, kebelinya di 708, kalau beli di nunggu tutup ya. Ya kalau nggak nunggu tutup, bisa beli di 705, karena buy break 700, satu tick di atasnya 705. Sorry, tulisannya kayaknya kurang gede deh ya, biar lebih kelihatan. Mana ya? Nah ini, 12. Jos. Oke, kayak gitu ceritanya. Nah, udah jelas ya, Bu Nita, Bu Anita. Kalau saya biasanya memang langsung tabrak ya. Jadi kalau misalnya apply strategi di kayak Akra ini ya floating minus. Terus saya lanjut, kelebihannya untuk si AMI broker ini adalah kita bisa apply. Kita bisa customize eh, formulanya ya. Kita jadi bisa bisa bikin sendiri sebebas atau semau kita apapun, kayak misalnya tadi EMA 60, terus nggak mau EMA 60 lah, mau ganjil EMA 21 gitu, atau EMA berapa ya, 13, nah, bebas. Salah satunya itu. Dan kalau di TradingView, apa namanya, kalau di AMI Broker, kelemahannya datanya mungkin yang agak terbatas ya, tanda kutip terbatas. Kalau di apa namanya, dari data yang saya peroleh ini dari JUC, itu datanya hanya ada open, high, low, close, open, high, low, close, ya itu toh. Meskipun hanya ada itu, sebenarnya saya sudah cukup pakai itu sih. Sebenarnya saya sudah cukup pakai data open, high, low, close, karena ya hanya itu yang digunakan. Hanya itu yang saya gunakan, hanya itu yang butuh saya gunakan gitu loh maksudnya. Jadi untuk lihat tren, saya bisa lihat dari candlenya open, high, low, close. Oh ya, satu lagi, dan volume. Dan volume meskipun nggak ada itu ya, nggak ada VWAP-nya, nggak masuk ke sini ya. Yang di OLT itu ada tulisan average gitu di order book gitu. Nah, ini belum masuk ke sini, tapi masih masih bisa dikompromi dengan menggantinya dengan hitungan yang kayak gini. Yang open, high, low, close, open tambah
high tambah low tambah close, kemudian dibagi 4, terus dikalikan volume. Nah, kayak yang ini. Gitu. Kemudian untuk di TradingView pertimbangannya adalah dia nggak bisa customize ya, nggak bisa benar-benar bebas customize. Misalnya variabel eksponensialnya mau dibikin 60 gitu, ininya apa namanya, periodnya di TradingView nggak bisa. Dia sudah disediakan segini, 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 10, 20, 10, 5, 10, 20, 50, 100, 200. Nah, kayak gitu. Terus tetap variabelnya sama-sama tetap bisa kita pilih apa aja. Sisi 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 apa namanya? Sisi menariknya adalah ini gratis. Benar-benar gratis. Cuman ya pertimbangannya kalau gratis, data chartnya kalau lagi market jalan itu delay 10 menit. Tapi buat saya nggak masalah. Kalau misalnya lagi darurat-darurat butuh, lagi misalnya nggak bawa atau nggak lagi ngadep komputer yang biasa dipakai gitu kan, ya udah pakai TradingView aja. Toh template-nya bisa di-save, terus kalau kita login sesuai yang kita bikin PR-nya di komputer mana gitu ya, terus di login, terus di save, kita buka di mana aja nanti template-nya akan keluar seperti itu. Nah, enaknya kayak gitu, kayak lebih lebih mobile lah ya. Itu si TradingView ini lebih mobile karena web based sih. Web based terus lebih mobile, sisi menariknya terus ada data-data finansial juga di TradingView yang bisa dilihat. Cara munculnya di sini ya. Di paling kanan sebelah atas ini ada watchlist and details. Nah, ininya sih, nah watchlistnya yang ini atas. Karena saya nggak butuh watchlistnya, ya udah saya tutup aja kayak gini. Detailsnya adalah details dari si emiten yang kita klik gitu. Di sini ada data-data finansial, misalnya income statement, annually ya. Lebih kalau di TradingView sih karena nggak terlalu. Nah, ini sisi pertimbangannya juga data-data finansialnya nggak terlalu update ya. Jadi mungkin kalau data finansial gini enaknya yang dilihat yang tahunan. Kalau yang quarterly dia belum update. Q122 ini baru update kemarin. Nah, jadi maksudnya nggak up to date itu misal hari ini dia keluar laporan keuangan Q1 2022, hari ini nggak langsung update. Besok juga kemungkinan belum ya, karena kemarin saya cek sih ada beberapa emiten yang kemarin update laporan keuangan, hari ini belum update gitu. Jadi paling enggak kayak itu, nggak terlalu update banget, tapi paling enggak sudah ada datanya dan cukup update. Akra kemarin kok tidak masuk rekomendasi, kenapa ya? Ada dua faktor, nggak lihat atau keselip. Oh, ini alasannya adalah kan kemarin sempat masuk tuh. Sini loh. Kemarin kan sempat ada buy break 10.50 cut loss di 995. Nah, ini kesenggol nih di tanggal 24 nih cut loss-nya. Habis kesenggol terus dia naik lagi. Jadi calm down dulu lah ya. Gitu, gitu. Bukan nggak lihat. Sorry. Itu alasannya. Oke. Kurang lebih kayak gitu. Ganti energi aja lah ya. Soalnya agak sakit kalau lihat Akra. Oh, ganti emiten yang belum lama ini. PTBA coba. Udah keluar belum ya? Saya terakhir lihat belum. Di quarterly. Nah, ini quarterly yang Q1 2022 dia belum keluar sih data emitennya ya, data finansialnya. Jadi paling enak kalau di TradingView lihat data finansial yang annually aja. Ya, karena udah pernah masuk dan kena cut loss. Itu si akranya. Nah, saya tadi mau ngomong apa ya? Oh ya, ini si si data finansial. Oke. Kalau di AMI Broker mungkin bisa ditampilkan tapi harus nambahin datanya ya. Jadi
harus ada source-nya kayak gitulah. Nah, dan ini ada TradingView yang gratis, atau mungkin ini nggak update karena saya pakainya gratis. Kalau Bapak Ibu ada yang pakai TradingView berbayar, terus ternyata data finansialnya update, silakan tulis di kolom chat buat informasi. Oke, selain ada di sebelah kanan ini data finansialnya, di TradingView juga sisi menariknya bisa dimasukkan sebagai salah satu variabel screener ya. Jadi caranya sama, diklik di kolom setup. Terus saya sih kalau data finansial suka lihat yang price to earning ratio. Biar gampang aja sih lihatnya, gampang-gampang lah. Oke. Nah, ada beberapa emiten memang yang di sini nggak ditampilkan PI-nya berapa. Saya nggak ngerti ini nggak ditampilkan kenapa ya. Kayak NICL tadi juga GZCO nggak ditampilkan. Terus ini apa? SMMT, ini apa? WOWS, terus RMKE, Bima. Nah, ini saya kurang tahu kenapa dia nggak ditampilkan, bahkan SMDR ya. Ini saya kurang tahu kenapa nggak ditampilkan, tapi paling nggak ini ada variabel yang bisa digunakan. AMI-nya masih time frame 15. Iya, kalau AMI broker dari kami itu paling kecil time frame-nya 15 menit. Nah, di sini di PI-nya kita bisa atur sih sebenarnya ya. Kita mau cari saham-saham yang misalnya Bapak Ibu saya pengen beli saham tapi disimpan agak lama gitu ya. Otomatis kan kalau mau disimpan agak lama, oh bisa ya sekarang. Wah, berarti saya yang kurang update. Kalau yang kalau misal Bapak Ibu pengen beli saham terus terus pengen beli saham dan disimpan agak lama gitu ya, otomatis kan enak kalau kalau tanda kutip sahamnya itu masih relatif murah. Nah, dan juga akan jauh lebih enak kalau si sahamnya itu sudah bullish. Jadi screener utamanya tetap yang bullish ini. Kadang saya iseng-iseng carinya itu yang cari saham-saham yang PI-nya di bawah atau sama dengan 20 lah gitu. Jadi ini saya isi below 21 gitu ya. Muncul tuh saham-sahamnya. Nih muncul saham-sahamnya. Energi PI-nya 5. Nah, karena data-datanya juga anggap aja ini PI yang 2021 ya, bukan yang bukan yang Q1 2022 karena datanya datanya lebih update di yang full year. Jadi PI 2021. Energi PI-nya masih kecil. Oh, berarti kayaknya enak nih dibeli, disimpan. Nah, ini trennya juga lagi bullish gitu ya. Siapa tahu dia langsung masih lancar naiknya. Adaro PI-nya masih kecil juga. Trennya juga lagi bullish. Nah, tinggal tunggu sinyalnya bagus, mau beli kayak gitu enak. Pegas kemarin baru RUPS mutusin bagi dividen berapa persen? 60% ya kalau nggak salah. Kemudian PNLF, jelas saham-saham yang ketemu akan jauh lebih sedikit. Astra ternyata PI-nya masih masih di bawah 20. Nah, biasanya saya compare untuk yang terupdate itu lihat itu sih RTI ya, gampang-gampangan. Lihat RTI si Astra, coba saya cek. Astra ternyata PI-nya sekarang sudah di sekitaran 10, paling nggak beda jauh lah ya. Nggak beda jauh. Gitu. Kayak gitu Bapak Ibu caranya. Ada pertanyaan?
Oh, ada. Oh, plugin. Gampang ini. Pakai TradingView, explore-nya gampang, pakai AMI Broker. Kalau mau screenernya ya ini tak copy ya. Paste di sini. Paste. Jebret. Silakan, ada yang ditanyakan? Kalau di bot chart suka ada muncul support resisten. Gimana cara nampilkannya di AMI? Cara nampilkannya di AMI itu ada template-nya nggak ya? Eh, semua template nggak tahu saya bit.ly AFL cuan copet. Saya lupa inget template-nya ada di sini apa enggak. Semua AFL, semua ya AFL sih ya. AFL yang pernah dipresentasikan oleh Mas Burn, oleh saya ada di sini semua. Bit.ly AFL cuan copet. Bapak Ibu bisa download AFL-nya di situ. Ini kenapa muternya lama sekali. Kemudian oke, ada pertanyaan, PI dianggap murah itu berapa? Apakah sama untuk semua emiten? PI dianggap murah itu sebenarnya PI dianggap murah, perbandingannya lebih enak kalau dibandingkan dengan PI bursa ya. PI bursa sekarang kurang lebih 16-an lah. Nah, masalahnya saya kurang tahu ngitung PI bursanya kayak gimana. Itu saya kemarin lihat-lihat baca di mana gitu loh. Ada artikel analis yang kok analis, artikel yang me- mengatakan PI bursa itu sekarang kisaran 16. Nah, berarti kalau di bawah PI-nya bursa, tanda kutip bagus itu. Tapi sih saya biasa kalau misalnya pengen cari yang tanda kutip murah itu ya yang di bawah 20. Ada sih saham-saham yang PI-nya udah gede-gede tapi terus masih naik itu juga ada. Apakah sama untuk semua emiten? Iya, karena PI kan ngitungnya price apa namanya? Dibagi IPS. Ini kok nggak bisa nih? Dibagi IPS ya. Jadi eh, tergantung earning per share-nya tapi sama lah ukurannya untuk semua emiten sama. Kok nggak bisa buka AFL Cuan Copet ya? Nah, untuk nampilkan support resistennya di AMI ya pakai AFL-nya ini sih. Cuman ini AFL-nya kok kenapa susah sekali? Apa gara-gara hujan? Mudah-mudahan screen saya juga masih jelas lah ya. Itulah kira-kira. Gampang-gampangan nampilkannya di bot sih. Tinggal diketik apa ya support resistennya itu. Sebentar. Kodenya Telegram. Hmm,
Di BoJOC ada apa aja komennya, seperti OC saya baca rilis komennya tapi nggak ada. Nah, list komennya ada apa enggak? Summon Mas Ben. Tapi eh saya juga nggak hafal sih A, B, C, D, E, F, G itu apa aja. Yang biasa di oh ini loh, apa namanya? Caranya gini, Bapak Ibu buka Telegram. Bentar ya. Telegram saya tak munculin aja situ. Hmm, mana ya? Nah, kelihatan ya Telegram saya. Duh, kok nggak bisa geser. Bapak Ibu ketik tanda garis miring itu kecil sekali. Oke, tak gedein. 150. Restart. Nah, udah gede. Oke, Bapak Ibu ketik tanda garis miring gitu ya. Nah, ini menunya muncul di sini semua nih. Dari C, D, E, F, C itu standar, D, EWKW super, E ada alligator, F ada ADX. Nah, ini nih semua. Tuh. Ah, belum share screen. Masa? Oh iya, kok mati lagi? Maaf, maaf, maaf. Maaf, maaf. Oke, kelihatan ya. Nah, langsung diketik. Kan gini, ketik aja. Slash. Muncul nih semua. C, standar, D, EWKW super, E, alligator, F, ADX, stochastic, dan stochastic RSI. Terus apalagi nih? G, EMAS, dan stochastic blue. Sampai N. Buy on weakness. N. Nah, begitulah ceritanya. Oke, tadi AMI Broker dan TradingView sudah. Ada pertanyaan lagi? Nah, ini baru bisa dibuka nih. Punya saya tadi nggak bisa ya. Download. Fungsi help, iya nggak ada. Biar nggak banyak komen. Nah, kalau sudah, anggaplah kita udah screening terus udah nemu sahamnya ya. Anggaplah tadi kita sudah screening dan sudah dapat saham-sahamnya. Kemudian pertanyaannya, oke, beli saham ini berapa lot ya? Terus dan seterusnya kayak gitu. Caranya gini,
Caranya ada, Bapak Ibu bisa download file ini di apa namanya? Di link yang tadi dikasih Mas Ben. Begitu. Oke, mana tadi? Oh, ini dia. Caranya, ini dihapus, hapus. Di sini di paling kiri atas ada VBuy, VSell, Max Cut Loss, berapa rupiah, alokasi maksimal berapa rupiah, minimal buy value-nya berapa. Nah, maksudnya adalah dengan modal yang dipakai trading atau investasi oleh Bapak Ibu, jadi bisa dimasukkan ke sini. Jadi misalnya nih, ini setup yang di sini tuh setup yang ini ya dipakai oleh account kami yang account yang tiap hari di post ke Instagram. Itu dengan modal 50 juta, maksimal cut loss-nya pengennya sekali cut loss mentok-mentok maksimal 500.000. Alokasi maksimal 5 juta untuk sekali beli gitu. Dan pembelian minimalnya 2,5 juta. Jadi pembelian minimal ini dimaksudkan untuk supaya nggak nyampah ya nanti portonya. Kalau misalnya risknya terlalu besar kan otomatis lotnya bisa dibeli tapi sedikit. Nah, kalau hitung-hitungan atau value pembeliannya lebih kecil dari 2,5 juta, 2,5 juta, nggak kebeli, nggak dibeli gitu. Oke, kita masukkan tadi ketemu misalnya energi aja lah, akranya belakangan. Energi, kita masukin energi. Di sini ada buy price, karena ini strateginya buy if break 228. Nah, ini sementara ini saya hapus. Nah, biar enak. Buy if break 228. Jadi buy price-nya isi satu tik di atas 228. Sesuai fraksi harga ya. 230. Kemudian cut loss-nya, karena cut loss-nya strateginya tadi kan cut loss kalau turun di bawah 212. Berarti isi satu tik di bawah 212. Ini diisi 210. Nah, di sini akan langsung muncul di kolom yang sebelah sub, langsung aja lihatnya di kolom yang sebelah kanan ini ya. Energi beli triggernya apa namanya? Lebih besar sama dengan harganya, trigger price-nya 230 lot sebanyak 217. Ini adalah kolom list harga yang bisa dimasukkan ke auto order LIT. Jadi setelah bikin ini langsung buka OLT. Ini OLT saya yang ini, yang ini ya. Nah, oke, mana tadi? Nah, setelah itu smart order belum login PIN. Oke. Masuk ke menu smart order, pilih auto order LIT. Kemudian masukkan sahamnya. Mana tadi? Ini dia. Kemudian masukkan langsung sahamnya. Tadi energi, belinya triggernya diganti lebih dari sama dengan, diisi persis seperti di tabel. Harga trigger price-nya 230, order price disamakan dengan trigger price. Ini ada keterangannya ya. 12.
Not order price disamakan dengan trigger price. Nah, itu. Eh 230 kok itu 232. Kemudian order lot diisi 217. Oke. Expire date bisa sampai 60 hari. Bapak Ibu bisa setting lah ya. So, kayak gini. Ini tanggal berapa? Nah, kalau sudah diklik send. Kemudian bikin untuk cut loss-nya juga. Yang hijau ini untuk beli, yang warna orange untuk cut loss. Sahamnya sama, energi, side-nya ganti sell, triggernya lebih kurang sama dengan trigger price 210, order price 210, lotnya disamakan, jangan sampai lebih ya. Kurang nggak apa-apa, lebih jangan. Kalau kurang otomatis ya ada yang nggak kejual kalau nanti kena harga cut loss. Samakan aja lah. Terus send. Nah, sudah muncul, sudah selesai. Order auto order elite enaknya bisa dipasang sebelum market buka ya, atau waktu liburan gini bisa dipasang sebelum, bahkan bisa dipasang untuk cut loss dan atau take profitnya sebelum kita punya barang lah. Seperti itu. Selesai. Udah sih. Kayak gini alurnya. Setelah screening kita bikin screenernya kayak gimana tadi. Terus kita screening di TradingView juga yang ternyata asik juga, ada data-data finansialnya juga yang bisa dimanfaatkan ya. MLIA, wih apa kabar kau? Wih naik loh, alhamdulillah. PI-nya ternyata masih kecil dia. Ada pertanyaan? Nggak ada. Nggak ada pertanyaan ya? Sudah kayak gitu. eh Sudah kayak gitu maksudnya materinya sudah kayak gitu sih, sudah selesai. Kita sudah bikin screening di Ami Broker, screening di apa ini namanya? TradingView, kemudian kita masukin ke Excel buat cari tahu belinya berapa lot, terus masukin ordernya ke OLT. Pernah pasang auto SL di LIT tapi nggak kena karena guyuran sangat kenceng di TOYS. Resikonya itu sih. Hal yang perlu dipertimbangkan dari fitur smart order ya sebenarnya ini untuk sekuritas apapun dan untuk apa namanya, selain order yang order biasa F2 F4 itu mestinya ada risiko nggak terjual kalau pasang cut loss dan nggak kebeli kalau pasang order buy on breakout. Karena ya kalau kita pasang ordernya pakai auto order atau smart order atau conditional order itu kan kita nitip mesin tuh, kita nyuruh mesin tolong dong pasangin order kalau harganya sudah sesuai dengan kriteria yang saya suruh gitu. Nah, mesin akan baru gerak pasangin order kalau kriterianya udah benar-benar sesuai. Otomatis kalau yang bikin kriteria itu sesuai, size-nya gede banget sampai makan volume di beberapa harga ke bawah gitu ya, misalnya kalau jualan, ya otomatis mesin tetap akan melakukan tugasnya, tapi sesuai yang tadi disuruh. Kalau misalnya jualan di harga 200, jualan kalau turun harga, jualan kalau harga turun ke bawah 200 berarti misalnya order price-nya ditaruh di 199 gitu ya. Nah, ya kalau ternyata kondisinya itu sesuai tapi ada guyuran sampai harga turun ke 196 gitu 198 gitu,
ya apa namanya, mesin akan tetap mengorderkan tapi antri di 199 gitu. Biasanya saya ngakalinya kalau untuk pasang stop loss, itu kayak gini. Mana ya? Nah, ini order price-nya saya taruh beberapa tick di bawah trigger price. Kalau trigger price-nya 210, order price-nya misalnya 208, 206, 204 gitu ya, misalnya kayak gini. Nah, otomatis nanti kalau misalnya guyurannya, ya kalau masih guyurannya masih sampai ngabisin volume ke 204 atau 203, ya tetap ordernya diantrikan. Tapi minimal kalau misalnya dari turun ke 210 sampai 206 gitu ya, saya masih bisa jualan di 206 kayak gitu. Ada nggak enaknya kalau kejadiannya itu di market tutup. Nah, kalau di closing ya, di market close, kalau kejadiannya di jam 3 gitu loh, jam 15.00 gitu loh. Tiba-tiba jam 15.50 harga masih di 200 misalnya. Oh, harga masih di 212 lah. Asumsikan skenario yang ini ya, energi harga masih di 212. Ternyata jam 15.00 harga turun ke 206 gitu ya. Otomatis kalau ini saya isi 204 ya nggak kejual, karena kan kalau di jam closing jualannya harus di harga penutupan gitu. Kalau iya yang dijemput 210 dulu mestinya. Kalau misalnya turun ya dari 212 ke 208 itu. Yang dijemput mestinya 210 dulu. Seperti itu. Oke, oke. Enak sih ini, auto order RIT sangat membantu terutama buat yang Bapak Ibu ada kerjaan yang harus dilakukan ya, nggak bisa ngawasin gitu. Titipin ke auto order Elite ini aja lah, lebih lebih bisa membantu. Oke, materinya sudah selesai, itu dulu dari saya. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Bracket order, iya kalau bracket order pertimbangannya paling nggak bisa diamen aja sih ya. Kalau 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 Elite bisa, kalau bracket order eh, menariknya dia langsung bisa dipasang, waktu beli itu langsung bisa pasang TP SR-nya di mana gitu. Tapi nggak bisa diamen. Masing-masing pasti ada sisi menarik dan hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Oke, sudah selesai. 10.15, 1 jam aja sih cukup ya. Itu dulu sih dari saya. Kita akhiri sampai di sini dulu aja ya. Amin. Terima kasih Pak Lukman. Semoga kita semua sehat-sehat dan tetap diberi kesehatan, tetap selalu diberi kesehatan dan selalu bersyukur. Amin. Itu dulu dari saya. Sampai ketemu lagi di Zoom webinar berikutnya yang minggu depan. Oh, ini udah 3 kali ya, berarti minggu depan libur. Atau diadain lagi, Mas Ben. Oke lah, kita akhiri dulu aja. Terima kasih Bapak Ibu udah hadir. Sampai ketemu lagi di sesi-sesi berikutnya. Dadah.